Halo semuanya, balik lagi bareng saya Tia Heriska dalam program Rek Fokus. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Mbak Retiza Evani Mahadewi, seorang konsultan hukum. Halo Mbak. Halo. Gimana kabarnya nih Mbak? Baik, alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Iya, di tengah pandemi Covid kita harus selalu sehat. Iya, betul. Oke nih Mbak, pandemi Covid kan sekarang belum usai ya. Ya. Tapi kita sekarang lagi tempa oleh isu kelangkaan dan juga mahalnya minyak goreng nih Mbak. Padahal kan ya kita tahu lah Mbak, Indonesia tuh kan nggak pernah yang namanya masak tanpa minyak gitu kan. Iya, betul. Numis saja pakai minyak. Pakai minyak. Nah makanya apalagi bisa lagi jadi puasa. Masak nasi juga bisa dipakai minyak. Iya makanya kan kayak kita puasa juga harus makan gorengan dan harus pakai minyak. Jadi memang soal isu minyak goreng ini lagi rame banget nih Mbak diperbincangkan. Gimana sih Mbak menanggapi soal fenomena kelangkaan dan juga mahalnya minyak goreng saat ini? Oke. Kalau untuk pasar domestik, saya ngomong dulu untuk pasar domestik di Indonesia. Budaya di Indonesia ini kan metode memasaknya pasti relate sama dengan minyak goreng. Berarti saya menyamakan kebutuhan minyak goreng itu sama seperti kebutuhan, sama ratanya dengan kebutuhan beras sebenarnya. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan. Jadi sama tingginya dan sama stabilnya. Nah, kenapa jadi langka hari ini? Sebenarnya itu ada korelasinya dengan perang Rusia dengan Ukraine. Oke. Ya, kita kan baru ini nih, mereka baru mulai tense, ada invasi dan sebagainya. Iya. Karena sunflower oil, biji matahari ya. Jadi sunflower oil itu produsen terbesarnya itu Ukraine dan Rusia. Nah, mereka itu biasanya mentransport sunflower oil itu di Laut Hitam. Nah, masalahnya di Laut Hitam lagi ditutup karena mereka perang. Jadinya itu kebutuhan sunflower oil itu jadi terhenti. Jadi maksudnya Terhambat. Iya, distribusinya. Nah, apa sih substitutnya sunflower oil? Minyak goreng. Yang edible. Nah, dan yang paling murah dibandingkan olive oil. Nah, karena kebutuhan internasional terhadap minyak goreng itu besar, sehingga kesempatan buat Indonesia, produsen minyak goreng terbesar, itu ekspor besar-besaran. Nah, masalahnya, bagaimana dengan supply dalam negeri? Iya. Ketika mereka supply keluar semua. Sebanyak-banyak. Iya, betul. Jadi apa yang mungkin tidak diperhatikan pemerintah adalah supply dalam negerinya tidak dijaga. Semestinya ada alarm terhadap supply itu sendiri. Ketika supply ekspor besar, ada alarm sunflower oil ini sedang langka. Artinya minyak goreng inilah menjadi substitute yang paling make sense buat mereka. Nah, kalau begitu supply ekspor akan membludak, supply domestik akan menurun. Betul. Semakin langka satu barang di dalam market pasti cuman formulanya cuma satu. Semakin langka satu barang atau satu komoditas, itu semakin mahal komoditas itu. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, masalahnya supply kita kan sekarang sudah hancur nih. Iya. Demand-nya tetap sama. Pasti langka dan pasti tinggi harganya. Mahal sekali gitu. Oke Mbak, kalau boleh nggak sih aku tarik kesimpulan kan Mbak bilang tadi soal Menteri Perdagangan kita bisa nggak di sini dikatakan tidak cepat tanggap gitu, melihat ke depan gitu, harusnya kan sudah bisa dideteksi ya Mbak. Betul sekali. Kalau sebenarnya Menteri Perdagangan apa sih yang pertama dipegang? Data. Iya. Harusnya dia punya data yang akurat. Itu kelebihan jadi menteri dibandingin kita masyarakat biasa dan akademisi mungkin ya. Data untuk supply dia harus tahu. Data untuk kebutuhan apa yang kita miliki nih, kebutuhan internasional harusnya dia juga tahu. Apalagi kebutuhan dalam negeri, harusnya itu lebih akurat dibanding yang lainnya. Jadi ketika data ini tidak sebanding nih, data supply dengan data kebutuhan itu tidak balance, artinya dia harus punya alarm, harusnya cepat tanggap. Apa yang harus dilakukan supaya mereka balance lagi? Nah, cepat tanggapnya ini dibutuhkan, misalnya dia untuk membuat kebijakan secepat-cepatnya waktu itu. Either itu bisa dilakukan dibuka impor atau dia langsung menggerakkan bagaimana substitutnya, mencarikan solusi. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan ya.
oleh Menteri Perdagangan. Tapi mungkin udah terlanjur ya. Iya, betul. Udahlah terlanjur mengantri. Terus Mbak, kalau misalnya masyarakat awam ya, termasuk saya nih Mbak, terus kenapa ya Mbak kira-kira harga minyak goreng saat ini tuh melambung tinggi? Jadi begini, sebenarnya minyak goreng ini adalah substitutnya dari sunflower oil. Nah, produsen terbesar sunflower oil, ini saya bedakan di dunia internasional dulu. Asal muasalnya kenapa dia mungkin jadi melambung tinggi dan mungkin kemudian menjadi langka. Jadi sunflower oil ini produsen terbesarnya itu Ukraine, kemudian Rusia. Nah, permasalahan yang terjadi adalah mereka tetap produksi, tapi kemudian distribusinya di Laut Hitam ini menjadi terhambat karena Laut Hitam itu ditutup karena mereka sedang lagi perang ya, invasinya Rusia. Nah, kemudian sunflower oil ini tidak terdistribut dengan baik di seluruh negara, sehingga setiap negara itu membutuhkan substitute. Dari situ adalah salah satu yang paling make sense, palm oil yang edible, yaitu minyak goreng. Produsen terbesarnya Indonesia. Jadi kesempatan ini mungkin baik dan dibaca oleh beberapa produsen minyak goreng di Indonesia untuk mengekspor besar-besaran minyak goreng karena harganya lagi tinggi. Ini menarik sekali sebenarnya. Ketika supply itu jadi besar-besaran, tapi ada yang terlupakan, supply dalam negeri. Iya. Supply dalam negerinya jadi terbatas, tidak seperti sestabil sebelumnya, tidak sebanyak sebelumnya. Sedangkan demand untuk atau kebutuhan untuk minyak goreng itu di dalam negeri besar sekali dan tetap stabil. Nah, ketika ada timpang antara supply dan demand ini, dia jadi harganya tinggi karena dia langka. Nah, dia langka karena semuanya mulai terbang tuh keluar ekspor. Di sisi lain, situasi ini juga dibaca oleh para spekulan. Nah, ini. Jadi memang cukup maklum karena situasi COVID ini memukul banyak titik ekonomi. Jadi pasti akan banyak orang yang lebih gesit dari spekulan. Memanfaatkan ya. Ya, betul. Nah, situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan sehingga semakin terbatas. Akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Di sisi itu masyarakat jadi ngantri, ada yang sampai meninggal. Padahal budaya memasak ya, budaya konsumsi masyarakat Indonesia itu pasti menggunakan minyak goreng. Nggak mungkin enggak. Karena kita mungkin, kalau saya bilang mungkin karena ada influence dari Melayu dan mungkin dari cara masak versi Chinese food yang pasti depends dengan minyak goreng, karena nggak ada satu makanan yang hampir nggak ada minyaknya. Iya. Itu tuh yang pasti jadi patokan. Nah, kemudian minyak goreng langka, wah itu cukup menekan. Apalagi di sektor bisnis yang F&B dan sebagainya itu udah pasti kena. Pasti begitu. Kalau kata Bu Mega, direbus aja Mbak. Direbus dan juga dikukus. Iya. Ya semua sih. Ya mungkin benar. Mungkin itu tapi nggak selalu semuanya tuh harus bisa dikukus gitu. Kita kalau harus membiasakan masyarakat itu mengubah budayanya, nggak bisa instan. Itu harus butuh proses dan itu waktunya lama. Yang bisa dilakukan justru pemerintah melakukan solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggapi kebutuhan ini. Kenapa membiarkan supply ekspor terlalu besar? Ada yang bisa dilakukan oleh Menteri Perdagangan di sisi ini. Karena Menteri Perdagangan tuh titiknya adalah dia punya data. Karena keakuratan datanya Menteri Perdagangan seharusnya dia bisa mendeteksi di mana letak terbatasan supply domestik kita oleh karena supply ekspor kita. Jadi di situ dia harus bisa melakukan tuh check and balance-nya. Benar nggak di sini? Kalau begini apa yang harus dilakukan? Kebijakan apa yang harus dikeluarkan? Apa yang bisa dicarikan solusinya menjadi substitute-nya pasar domestik terhadap minyak goreng. Nah, nanggepin yang Mbak bilang tadi kan, kalau misalnya dalam kegiatan ekonomi kan ada yang namanya produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kalau misalnya emangnya bermasalah pada tahap distribusi, kenapa masyarakat yang mengonsumsi ini pada akhirnya jadi korban dari kelangkaan dan juga mahalnya minyak goreng ini, Mbak? Pasti jadi korban.
kayak sepertinya setiap kebijakan yang kurang tepat, kurang cepat, itu pasti jadi masyarakat yang jadi korbannya. Iya. Itu nggak mungkin nggak. Karena itu pasti berdampak. Nah, minyak goreng ini begini, spekulan itu muncul itu sebagai akibat karena situasi yang tidak cepat diredam oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini. Ketika supply ekspornya membludak tidak seperti biasanya, harus dipegang data nih. Seperti tadinya mungkin kuantitas ekspor atau supply ekspor itu cuma mungkin 100 ton misalnya. Ketika dia tiba-tiba naik jadi 500 ton, harusnya dia punya alarm. Kenapa 500 ton ya? Ini bahaya nih. Kalau gitu supply dalam negeri kita bagaimana? Harusnya sudah ada tuh alarm dia ke situ. Iya. Kecuali dia nggak punya data. Nah, itu yang cukup berbahaya sebenarnya. Data akurat inilah yang harus dipegang oleh Menteri Perdagangan, sehingga ketika supply dalam negeri kita tuh mulai terancam, dia bisa melakukan sesuatu sehingga spekulan nggak punya waktu untuk bikin skema bagaimana menjual minyak goreng di harga yang mereka inginkan. Iya. Gitu. Nah Mbak, kayak kita tahu ya, pemerintah kan saat ini memberikan subsidi sebesar 3,5 triliun untuk minyak goreng ini dan diambil dari BPPDKS. Nah, banyak pihak yang mengkhawatirkan kalau misalnya hal tersebut tuh dapat membuka peluang Indonesia itu nantinya akan digugat ke WTO kayak gitu Mbak. Sebenarnya ada nggak sih kaitan kelangkaan juga mahalnya minyak goreng ini dengan WTO? Nggak banyak yang tahu juga sih Mbak, sebenarnya sering aja dengar WTO tapi nggak ngerti gitu, apa sih sebenarnya WTO kayak gitu. Ini saya bedakan dulu. Kalau mungkin subsidis iya, tapi persaingan dalam negeri di pasar Indonesia, saya ngomong pasar Indonesia, mengenai minyak goreng ini tidak se-tight seperti rokok, tidak tight seperti mungkin agriculture yang lain, buah dan sebagainya. Jadi memang mungkin kalau subsidi bisa aja kalau misalnya ada pesaing minyak goreng yang berasal dari negara lain yang masuk ke kita dan merasa mengapa minyak ini disubsidi lebih banyak. Nah sebenarnya untuk WTO memang semuanya pasti berkaitan. Nah subsidi ini begini, sebenarnya kalau subsidi dari pemerintah itu lebih seperti kalau kita sedang lari ke UGD, luka di titiknya itu lagi dikasih yang buat luka betadine dulu. Tapi nggak akan lama. Kenapa subsidi itu tidak bisa diberikan dalam waktu yang lama? Dan itu juga nggak mengena kepada luka itu sendiri dan nggak menyembuhkan, nggak ada remedi di situ. Yang harus dilakukan pemerintah hari ini yang dicari harusnya remedi, bukan memberikan subsidi. Sebenarnya mungkin tepat untuk beberapa wilayah yang memang membutuhkan subsidi, tapi tidak semuanya. Nggak semua kalangan juga Mas. Iya, betul. Saya setuju soal itu. Nah, mengenai WTO yang berkaitan di sini mungkin adalah apabila pemerintah melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Sebenarnya saya juga WTO itu kan sebenarnya adalah organisasi yang, kalau saya balik ya ke WTO sendiri. WTO itu kan organisasi yang dibentuk oleh dan disetujui, disepakati, ratifikasi oleh banyak negara karena akibat dari ketidaksetujuan setiap negara ini atas Perang Dunia Kedua. Jadi mereka ini tidak ingin saling menginvasi satu sama lain demi perdagangan, atas nama perdagangan, sehingga jadi ada perang, sehingga kita make sure nih satu negara dengan negara lain, kita bikin rule bermain dalam berdagang ya, kita bikin rules dalam perdagangan. Apa yang saya pahami harus sama dengan apa yang Anda pahami. Itu di WTO. Nah, dalam koridor WTO itu mengenai ekspor minyak goreng ini sangat berkaitan. Berkaitan bagaimana? Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Salah satunya adalah membatasi ekspor. Oke. Kenapa itu mungkin perlu dilakukan? Dan sebenarnya agak tepat hari ini. Karena membatasi ekspor akan membuat warna balance sheet-nya seimbang, sehingga yang tadinya diekspor banyak itu lalu sebentar, harus saya stop dulu atau harus saya batasi kuantitasnya
sehingga yang di dalam negeri itu bisa dipenuhi dulu. Pertanyaannya, apakah ini diperbolehkan WTO? Boleh. Oke. Boleh. Di kalau saya nggak salah ingat sih, di artikel GATT, di rules GATT under WTO itu artikel 11 ayat 1 memang mengatakan bahwa setiap negara tidak boleh melarang ekspor komoditas ke setiap negara atau namanya member parties. Tapi kemudian itu menjadi exception kalau jumlah barang tersebut di dalam negeri sudah berkurang dan kritis jumlahnya, dan dia boleh menyetop ekspor untuk kurun waktu yang temporary. Make sense. Ini mungkin bisa jadi temporary saja. Kalau kemudian dibalance dengan mungkin kuantitas impor kita mungkin lebih dibuka untuk minyak goreng, sehingga kebutuhan minyak goreng di dalam negeri ini mulai naik lagi, mulai tercukupi, supply-nya jadi naik, sehingga sebenarnya di dalam negeri ini tinggal hanya menyeimbangkan mana supply mana demand nih. Demand-nya nggak kemana-mana kok, segini aja, supply-nya nih yang harus diatur. Nah dengan demikian harga pasti turun, nggak mungkin naik. Nah pertanyaannya, sudahkah begitu? Bisa dijawab sendiri. Iya betul. Cuman memang yang dibutuhkan masyarakat hari ini, saya yakini itu adalah solusi. Kadang-kadang banyak ya kalimat yang digunakan oleh banyak pemerintah saat ini di Indonesia itu lebih kepada meminta masyarakat memahami apa yang terjadi pada mereka. Memaklumi. Karena saya yakin sih, karena Menteri Perdagangan cukup berani kok untuk merestrik ekspor. Karena satu perkara WTO, memang WTO itu kan koridor ya. Jadi kalau misalnya rules bermainnya ada yang dilanggar, oke, kita masuk ke koridor dispute di bawah WTO. Dispute ini mereka namakan dispute settlement body. Nah disitulah para negara dengan negara itu bisa melakukan perselisihan. Misalnya saya nggak setuju nih, kamu bikin kebijakan seperti ini, karena ekspor impor jalur perdagangan kita jadi terhambat gitu. Harus make sense membuat kebijakan. Itu sangat baik sebenarnya. WTO jadi juga menjaga kita juga supaya kita terjaga nih di dalam negeri nih, harga terjaga, supply juga terjaga. Nah, salah satu perkara yang saya yakini Menteri Perdagangan sebenarnya mestinya dia berani itu tentang nikel. Raw materials. Uni Eropa itu. Iya betul. 2021 ada request of panel yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap raw materialsnya nikel. Jadi terhadap Indonesia. Jadi EU itu komplain atas apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan memban, bahkan bukan membatasi ya, di-ban ya, di stop ekspornya, dihentikan terhadap raw materialsnya atau bahan mentah dari nikel, dengan alasan Indonesia ingin purifications-nya itu atau bahan mentah itu dimasukkan dulu ke smelter di Indonesia, kemudian baru bisa diekspor. Oh jadi nggak bisa langsung bahan mentah blong gitu diterbangkan keluar, tapi dia harus masuk ke smelter di Indonesia. Bagus, artinya berani dong dia untuk menahan ekspor. Pertanyaan saya cuma gini, ini situasinya sangat mendesak untuk minyak goreng, kenapa tidak dihentikan dulu sementara ekspornya, yang bahkan itu tidak mungkin raw materials dalam hal ini tidak masuk ke kualifikasi artikel 11 nih, ayat 2. Tapi kalau minyak goreng jelas-jelas masuk ke artikel 11 ayat 2. Mengapa tidak dilakukan? Jadi ya memang agak, mungkin saya nggak tahu, mungkin pertimbangannya banyak, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena saya compare dengan raw materialsnya nikel, langsung di-ban loh, bukan dibatasi loh. Itu luar biasa sih, berani sih menurut saya. Artinya keberanian itu harus dicontohkan kembali di sini. Oke.
Diperlukan ya Mbak? Diperlukan. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Mbak. Ya. Nah Mbak ya, kita kan tahu kalau misalnya di sini Menteri Perdagangan yang punya kewenangan gitu ya untuk mengatur soal untuk mengeluarkan kebijakan soal minyak goreng ini. Menurut Mbak sendiri nih, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh Menteri Perdagangan khususnya agar kelangkaan minyak goreng ini dapat teratasi dan pada akhirnya tuh nggak berujung Indonesia itu digugat ke WTO kayak gitu Mbak? Kalau digugat WTO bayar lagi ya. Iya benar juga. Karena kebijakan yang ada saat ini kan ya kita tahu lah maksudnya belum efektif kan. Betul. Karena begini, semestinya sebenarnya WTO itu cukup di GATT. Jadi gini, WTO punya banyak rules. Salah satunya ada yang namanya GATT, itu aturannya dia punya rulesnya di situ. Terus ada juga tentang subsidi, juga ada countervailing measures, ada dumping, ada bahkan tentang phytosanitary. Jadi kebersihan, jangan sampai setiap ada bahan komoditas yang ada virusnya di situ atau ada bakterinya di situ. Jadi dia memastikan bahwa barang yang berlalu lalang di dunia internasional ini jangan harus dipastikan kebersihannya. Nah, gugatan WTO memang ada harganya, pasti ada ketika dia harus meremedi. Kalimat remedi itu, jadi nanti misalnya bisa jadi appellate body akan mengatakan oke, negara Indonesia kamu bersalah, kamu berkewajiban meremedi negara yang sebelah situ karena kebijakan yang salah. Nah, remedi itu ada harganya. Harganya tuh harga untuk apa ya bahasa Indonesia? Mungkin mengembalikan kerugian karena masyarakat yang merugi di situ. Betul. Nah, kita dalam hal minyak goreng misalnya, kalau kebijakan ini salah, tidak cepat tanggap, misalnya untuk tiba-tiba ekspor, membatasi ekspor di saat kita sudah lagi tidak shortage lagi, tidak ada limitnya, masih udah kembali, baru dia ban. Ini misalnya terlambat nih untuk ban ekspor nih, itu kita bisa kena di artikel 11 ayat 1. Nah, di situ kita baru bayar tuh. Kalau kita kalah. Dan nominalnya nggak luar biasa. Itu memang ini ya, tidak pernah mudah menjadi bagian dari pemerintah. Tapi karena ketidakmudahan itulah mereka harusnya dipilih. Betul. Nah, ketika mereka jadi orang terpilih, seharusnya mereka capable untuk memberikan kebijakan yang tepat, dan tepatnya tuh tidak hanya tepat terhadap masyarakat dampaknya, tapi juga tepat waktunya. Nah, karena memang kalau perdagangan itu pasti bermain dengan waktu. Kapan dia berpikir, di sini mulai kita ada shortage nih, ada supply-nya terbatas nih, ini tepat waktunya untuk melakukan kebijakan ini. Jadi kalau misalnya dia miss, kita langsung dapat gugatan WTO. Harus pintar baca situasi. Betul. Karena kalau kita membatasi ekspor, di saat sunflower oil itu sudah limit, itu artinya jadi akan semakin tinggi harga minyak yang lain. Kalau kita tidak segera juga, maksudnya mengekspor di negara-negara asing. Jadi misalnya olive oil bisa ratusan, bisa berapa harganya, saya nggak bisa kebayang. Canola berapa. Jadi memang substitute ini yang akan kena dampak, dan itu merugikan negara yang lain. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Retiza atas Sama-sama. waktunya sudah mau sharing dan berbagi bersama kita semua. Semoga dapat mencerahkan masyarakat di luar sana, jadi mengerti gitu ya. Ternyata memang kelangkaan dan juga mahalnya minyak goreng ini memang bukan karena salah satu faktor, tapi memang adalah rentetan masalah gitu ya. Oke. Thank you semuanya buat yang udah nonton Rek Fokus kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya.